Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ahmad pimpin teman-temannya baca doa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai ya. Nah, supaya belajarnya nyaman, coba lihat di sekeliling tempat duduk kalian. Apakah ada sampah? Jika ada, ambil sampahnya, lalu buang ke tempat sampah ya. Sudah bersih semuanya? Bagus. Sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Apakah sudah rapi? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad, hadir. Amel, hadir. Siti, hadir. Nita, hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik anak-anak, coba masih ingat tidak pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul, tentang kebutuhan air bersih dalam kehidupan ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah menggunakan air bersih dengan baik? Ya, Ibu percaya semuanya sudah menggunakan air bersih dengan baik. Lalu, apa yang akan terjadi jika orang-orang menggunakan air bersih secara berlebihan? Iya, betul. Air bersih akan berkurang ya. Nah, berkurangnya air bersih ini disebut juga dengan krisis air bersih. Baik, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu krisis air bersih, kita akan mempelajarinya hari ini ya, masih di tema lingkungan sahabat kita. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang dampak dan solusi dalam mengatasi krisis air bersih. Nah, pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Untuk itu, Ibu minta kalian membentuk 4 kelompok ya. Silahkan bentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah kebagian kelompok? Sudah ya? Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak baik-baik ya videonya. Puluhan warga di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang sejak 2 bulan terakhir. Untuk mendapatkan air bersih, warga menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air dari luar desa mereka. Dampak kemarau mulai dirasakan masyarakat dengan menurunnya debit air bersih di daerah mereka sejak 2 bulan terakhir. Di Dusun Kuang Banyak, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, puluhan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena keringnya sumber air di desa mereka. Untuk mendapatkan air bersih, warga setiap harinya harus mengambil air di luar wilayah sejauh 1 km dengan menggunakan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama keluarga. Warga juga harus rela antri dengan warga lainnya di sumber air yang tersisa karena ramainya masyarakat yang juga membutuhkan air bersih di wilayah tersebut. Agustus kita sudah mulai kekurangan air bersih. Hanya satu tempat yang ngambil ini Hanya sumbernya. satu. Banyak yang kesini. Kadang-kadang banyak ya, pagi banyak. Kalau distribusi air dari pemerintah? Dari pemerintah ya kadang-kadang 2 kali seminggu, tapi untuk masjid saja kayaknya. Oke, itu Masjid kadang untuk warga juga. Pihak desa sendiri menyatakan sebelumnya pemerintah daerah pernah membantu memasang pipa untuk menyalurkan air bersih ke desa mereka, namun tidak optimal karena debit air yang mengalir sangat kecil. Supaya mengadakan perpipaan dari kabupaten juga pernah mengadakan program Mas. Cuman kan yang jadi masalah sumber mata airnya yang kurang. Itu yang menyebabkan kita kurangan air bersih. Khususnya kita di dusun ini cuman ini satu-satunya mata air yang kita harapkan. Selain berharap Pemda melakukan distribusi air bersih, warga juga meminta dibangunkan sumur bor sebagai solusi jangka panjang agar bisa menjadi sumber air warga sepanjang tahun. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan. Semuanya sudah menyimak videonya?
Baik, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba, tadi videonya tentang apa? Ya, betul ya. Tentang krisis air bersih di sebuah desa. Ada yang bisa menjawab, di desa tersebut kenapa terjadi krisis air bersih? Iya, betul ya. Kata Amel, krisis air bersih terjadi karena pada saat musim kemarau tiba, sumber air yang terdapat di desa tersebut mengalami kekeringan. Betul ya? Lalu, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan air bersih? Ya, masyarakat harus mengambil air bersih di luar wilayah sejauh 1 kilometer. Nah, jadi betul ya, berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan memberitakan telah terjadi krisis air bersih yang melanda suatu desa. Karena pada saat musim kemarau turun, sumber air yang terdapat di desa tersebut mengalami kekeringan. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus mengambilnya di luar wilayah yang sejauh 1 kilometer. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompoknya ya. Nah, coba perhatikan sebentar. Nanti kalian ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Lalu di LKPD juga sudah ada tugas atau pertanyaan yang harus kalian diskusikan jawabannya dengan teman sekelompoknya ya. Untuk berdiskusi, Ibu berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang ya. Bagaimana kelompok 1? Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya betul, dalam kehidupan kan tidak hanya ada manusia saja ya, tapi juga ada hewan, ada tumbuhan. Nah, nanti kalian jelaskan juga dampak krisis air bersih bagi hewan dan tumbuhan itu bagaimana. Seperti itu ya. Coba kelompok 2, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum ada. Baik, lanjutkan diskusinya ya. Kelompok 3, apa ada kesulitan? Baik, coba anggota kelompoknya setuju tidak jika seperti itu? Nah, coba didiskusikan lagi ya. Kelompok 4, apa ada yang ingin ditanyakan? Bisa. Coba, kenapa solusinya dengan menanam pohon? Nah, nanti didiskusikan lagi ya alasannya. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai ya. Sekarang saatnya presentasi. Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Coba, kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Ibu yakin kelompok 1 sudah siap. Silahkan kelompok 1. Nita, Adam, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Sekarang saatnya mendengarkan kelompok yang sedang presentasi. Bisa? Baik. Silakan kelompok 1 lanjutkan presentasinya. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2. Baik, pertanyaan dari kelompok 2, mengapa krisis air bersih terjadi pada musim kemarau? Mungkin bisa dijawab dulu ya oleh kelompok 1 sebagai yang mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Baik, kelompok lain barangkali ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Boleh, silakan kelompok 4. Ya, bagus ya. Nah, jadi krisis air bersih pada musim kemarau terjadi karena persediaan cadangan air tanah berkurang sehingga banyak sumber air yang mengalami kekeringan. Seperti itu ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah cukup? Baik. Apa masih ada yang ingin bertanya atau memberi masukan? Mungkin boleh ya. Ya, silakan kelompok 4. Baik, menurut kelompok 4, solusi untuk mengatasi krisis air bersih ini bisa dilakukan dengan menanam pohon ya, karena akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Bagus ya kelompok 4 masukannya. Bagaimana dengan kelompok yang lain masukannya? Kelompok 3 belum berpendapat ya? Coba sekarang beri sedikit masukan untuk kelompok 1 ya. Iya baik, kelompok 3 sependapat ya dengan kelompok 1. Coba semua kelompok, apakah setuju dengan kelompok 1? Ya, semua kelompok setuju ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, semua kelompok sudah presentasi ya? Iya, bagus ya.
hasil diskusi semuanya sudah bagus. Setiap kelompok sudah aktif bertanya maupun memberi masukan. Baik, Ibu akan sedikit menambahkan ya. Perlu kalian ketahui bahwa dampak krisis air ini tidak hanya dirasakan oleh manusia saja ya, tetapi juga dirasakan oleh hewan dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, hewan membutuhkan air untuk minum. Tumbuhan juga sama, membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Nah, solusi untuk mengatasi krisis air ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Di antaranya bisa dengan melakukan penghematan penggunaan air, bisa dengan membuat lubang resapan air, dan juga bisa dengan menanam pohon. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa tidak ada ya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu minta satu orang perwakilan dari kalian untuk menjelaskan tadi kita sudah belajar apa saja? Ya Siti, silahkan. Ya, bagus ya. Terima kasih Siti. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Siti, tadi kita belajar tentang krisis air bersih, di mana krisis air bersih ini ditandai dengan banyaknya mata air dan sumur-sumur galian yang kering pada saat musim kemarau, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dampak krisis air ini tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Lalu solusinya bagaimana? Nah, solusinya yaitu dengan menghemat penggunaan air bersih, membuat lubang resapan air, dan menanam pohon. Baik, sekarang Ibu mempunyai soal yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Jadi, tidak boleh ada yang menyontek. Yang sudah, boleh langsung dikumpulkan di meja Ibu. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah ya? Baik, sekarang kita bahas bersama soalnya ya. Soal nomor 1. Nah, ada yang betul semua? Ada ya? Hebat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, karena sekarang kita sudah tahu apa itu krisis air ya, seperti apa dampaknya, bagaimana solusinya. Nah, sebagai oleh-oleh, kalian Ibu tugaskan untuk menulis kegiatan yang termasuk ke dalam upaya penghematan air di lingkungan rumah masing-masing ya. Lalu, untuk pembelajaran besok, kita akan belajar membuat poster tentang upaya penghematan air. Jadi, jangan lupa dipersiapkan alat dan bahannya ya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya pimpin baca doa. Amin ya robbal alamin. Sekarang kalian boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.